Halo guys, welcome back to Just Pro ID bareng gue William lagi di sini dan kali ini kita bakal bahas Arsenal yang kemarin ngalahin Chelsea dengan skor 1-0. Dan kemarin pertandingan itu tuh full didominasi sama Arsenal dan Chelsea ada momen-momen dimana dia bisa ngimbangin, tapi overall Chelsea ini benar-benar kayak dihabisin, benar-benar kayak diparut-parut lah istilahnya kalau lawan Arsenal kemarin. Bukan secara gol, tapi secara possession, secara pengendalian pertandingan. Nunjukin kalau Arsenal memang layak untuk berada di posisi puncak bersaing dengan Manchester City. Kedua tim ini sama-sama nurunin formasi 4-2-3-1 guys. Dan mungkin yang agak beda dari perkiraan gue adalah Bukayo Saka kali ini yang lebih batu nyerang ketimbang Thomas Partey. Sementara Thomas Partey ini lebih fokus buat pertahanan. Untuk gameplaynya sendiri, seperti yang kayak udah gue bahas di preview sebelumnya, yang diincer utamanya adalah Cucurella sama Mendy. Ini ketika mereka ngelakuin press. Hal apa sih yang bikin Chelsea ini benar-benar keteteran gitu, khususnya di babak kedua, nanti bakal kita bahas. Tempo permainan, ini penting banget buat Sidgi Arsenal untuk ngalahin Chelsea. Dari awal itu Arsenal kelihatan banget ketika dia main direct itu benar-benar kayak langsung dar. Sirkulasi bola itu sangat cepat. Habis itu juga transisi juga cepet banget. Sampai ada di momen di menit-menit awal itu tuh Chelsea nggak bisa ngikutin permainannya Arsenal. Hingga menit ke-20 sampai ke menit ke-45 itu baru Chelsea mulai perlahan-lahan bangkit. Mulai perlahan-lahan bisa ngikutin gaya permainan Arsenal dan mulai bisa ngimbangin permainan Arsenal sampai di babak pertama menit ke-45. Masalahnya abis itu Chelsea ini mulai agak kendor, kedodoran, dan itu benar-benar kayak berasa banget terutama di menit-menit sebelum gol. Itu ada di momen-momen dimana kayak Chelsea mulai agak kelelahan terutama cuaca panas juga mulai di babak kedua dan ada water break juga. Chelsea ini totally dikuasain di babak kedua, di mana Chelsea ini mulai kelelahan ngikutin tempo permainannya Arsenal. Arsenal sendiri juga permainannya udah mulai menurun, tapi tetap lebih kuat secara tempo. Sehingga ini benar-benar ngaruh di mana Chelsea ini bisa dibilang kena mental lah ketika udah unggul 1-0. Karena kelihatan banget pemain Chelsea ini mulai frustasi, udah mulai kecapean gitu kan ngadepin permainannya Arsenal. Sementara Arsenal itu banyak banget ngerebut bola dari Chelsea dan permainannya Chelsea sendiri juga banyak passing-passing yang hilang gitu kan. Bukan cuma itu doang, pemain Chelsea ini juga banyak kehilangan bola juga, khususnya di Mason Mount dan Raheem Sterling. William Saliba, Thomas Partey, dan Granit Xhaka, Zinchenko juga benar-benar matiin lini kanannya Chelsea yang benar-benar biasanya tuh jadi tumpuan utama buat serangannya Chelsea ala Graham Potter. Mason Mount, Raheem Sterling itu asli dikantongin. Bukan cuma itu aja, Jorginho itu juga benar-benar di-press. Akhirnya Chelsea ini lebih banyak nyerang dari sisi kiri, dan dari sisi kiri sebenarnya cukup oke, tapi sayangnya passing-passingnya itu terlalu lambat untuk ukuran tempo yang secepat ini yang dimainin sama Arsenal. Ketika Chelsea build up, bangun serangan, Arsenal itu tuh udah selalu siap di posisinya nyetopin permainan dari Chelsea. Yang bikin Martinelli ini sebenarnya bisa lebih berjaya di sisi kanan, Zinchenko juga bisa berjaya, dan Xhaka juga bisa lebih banyak peluang buat nyerang dari sisi kiri. Itu adalah karena ya balik lagi matinya Raheem Sterling sama Mason Mount. Dan ketika Mason Mount mati, terutama Jorginho juga di pressing juga nggak bisa banyak gerak. Ini lini kanan dari Chelsea ini benar-benar jadi mati sih. Yang harusnya Chelsea bisa lebih nguasain lini kanan karena itu kekuatannya dia, akhirnya jadi mati total gara-gara dikantongin sama Granit Xhaka dan kawan-kawan. Dan satu lagi, Edward Mendy itu pengaruh banget, dimana ketika Kepa ada di lapangan itu berbeda banget dengan Mendy. Bedanya adalah dimana Kepa itu ada, itu benar-benar pemain itu kayak enjoy banget buat ngelakuin build up, untuk ngelakuin ball possession itu ketika membangun serangan dari lini belakang. Sementara Mendy
ketika banyak di press, Mendy itu akan cenderung lebih banyak ngambil long ball, sehingga kemarin kelihatan banget gitu kan ketika di press pemain-pemain Chelsea ini kayak mau mikir lagi atau merasa mungkin kurang nyaman ketika dia harus passing balik ke Mendy karena ujung-ujungnya bakal di long ball. Di sini ada ball possession, Chelsea 44%, Arsenal 56%. Sementara passing akurasi passingnya itu Chelsea cuma 73%. Ya itulah ibaratnya gambaran dari gimana Chelsea kesulitan banget untuk menguasai pertandingan melawan Arsenal kali ini. Sementara Arsenal itu akurasi passingnya 82%. Untuk shot 5-14. Sebenarnya Chelsea ini benar-benar kayak beruntung banget, kayak ketolong sama Mendy sama Thiago Silva sama Chalobah khususnya untuk urusan nggak kebobolan, karena Gabriel Jesus dan yang lain-lain itu sebenarnya bisa cetak lebih banyak gol, kayak permainan bisa berakhir 4-0, 3-0, 5-0 tapi hanya berakhir 1-0. Dan untungnya kali ini Arsenal juga dari lini depan juga nggak terlalu bagus, jadi kayak Chelsea banyak ketolong dengan hal itu. Dan satu hal yang paling fatal menurut gue adalah dimana sebelum gol terjadi sampai gol itu udah terjadi bahkan sampai berakhir pertandingan, itu banyak banget momen dimana Chelsea lini belakang itu nggak dibantu sama lini depannya buat build up. Lini depannya Chelsea ini lebih banyak mutusin buat kayak incer counter, yang penting kayak ya udah gue fokus buat lari ke depan, maju ke depan, dan itulah yang justru momen berbahaya dimana kayak Arsenal banyak ngeraih possession di sini ngelawan Chelsea. Sementara Chelsea itu benar-benar kayak udah nggak berdaya lagi setelah gol gara-gara ini. Dan yang paling kelihatan adalah pas kejadian sebelum gol di mana Saka ini dapat corner. Gue udah bahas di shorts untuk golnya Arsenal. Nah, ini kalian bisa cek di shortsnya ini. Congratulations buat Arsenal, mereka menangin pertandingan ini, bawa pulang 3 poin dari kandang Chelsea, dan stay kokoh di puncak. Itu aja dari gue untuk kali ini. Thank you for watching. Gimana menurut kalian permainan antara Chelsea melawan Arsenal? Bisa komen di bawah. So see you on the next video and God bless.